Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati sebelumnya Bapak Dias Priyanggodo selaku dosen pengampu untuk mata kuliah pemrograman web lanjutan, dan juga yang saya hormati teman-teman rekan-rekan kelompok saya, yaitu dari kelompok 1 kelas D2 Informatika. Di sini dengan saya sendiri, Yuda Dwi Priyandani. Di dalam video ini saya ingin memberikan demo dan juga penjelasan mengenai website yang sebelumnya sudah tim kami buat dalam rangka untuk uh, tugas capstone project. Pertama-tama saya ingin menjelaskan peran dan role masing-masing dari anggota tim kelompok 1 D2 Informatika, di mana saya Yuda Dwi Priyandani selaku project manager dan sistem analis di sini. Kemudian ada dari teman-teman tim dari front end developer, yaitu Itmam Khoirul Asmi dan juga Muhammad Raihan, di mana di sini tim front end menangani source code terkait dengan rancangan front end-nya, dan juga merangkap sebagai tim UI UX design. Kemudian ada back-end developer di mana terdiri dari 3 orang, yaitu Faisal Kadafi, Ahmad Hariri, dan Febriansah Al-Fajar, yang mana mengurusi terkait dengan back-end-nya dari source code-nya, database, API, dan selain itu, dan semacamnya. Dan yang terakhir itu ada quality assurance atau testernya, di mana di sini semua anggota kelompok turut serta untuk mengecek dan mengetes dari website yang dibuat sebelumnya. Sebelum masuk ke pembahasan dari websitenya, di sini saya ingin sedikit menjelaskan di mana website ini kami buat menggunakan base bahasa pemrograman TypeScript yang memanfaatkan teknologi stack MERN, yaitu adalah di mana MERN itu akronim dari MongoDB, Express, React, dan Node.js, di mana di sini MongoDB sebagai basis datanya, sebagai database-nya, kemudian ada Express sebagai framework untuk backend-nya terkait dengan backend dan juga API. Kemudian ada R, yaitu React, di mana di sini sebagai library atau framework untuk pembangunan front end-nya atau UI-nya, dan juga Node.js sebagai runtime-nya, yang mana itu terkait dengan API dan juga backend. Baik, dan sedikit informasi di sini berikut adalah tampilan dari website kami, tampilan home-nya, di mana website yang kami bangun itu kami namai Vibetix, di mana Vibetix adalah sebuah website yang dibangun dan dibuat untuk pemesanan tiket konser musik berbasis online. Jadi yang melatar belakangi kami membuat aplikasi ini, membuat website ini, ialah di mana kami memiliki rekan, memiliki teman yang mana dia bekerja di salah satu vendor yang mana menekuni sebagai promotor untuk event-event musik. Dari situ kami ambil latar belakangnya dan kami diskusikan kalau kita tertarik untuk membuat sebuah website yang memudahkan pemesanan tiket event, yang mana spesifiknya eventnya itu event konser musik. Kurang lebih itu yang melatar belakangi dari pembuatan website
Viptix itu sendiri. Izinkan saya menjelaskan dan memberikan sedikit demo untuk websitenya, di mana di sini kita pertama-tama berada di homepage, di halaman home-nya. Kurang lebih seperti ini. Di bagian header-nya itu menampilkan logo dari Viptix, kemudian menampilkan dari navbar atau dari menu home, kemudian ada explore yang mana nanti akan dijelaskan juga, kemudian ada search engine, dan ada 2 tombol untuk register kalau misalnya sebelumnya kita belum punya akun, dan login jika kita sudah punya akun. Di bagian pertama dari homepage-nya itu paling atas akan menampilkan banner, di mana banner ini eh, bisa dikelola oleh admin, bisa ditambah, bisa diubah, bisa dihapus, yang mana nanti juga akan dijelaskan. Di sini akan menampilkan banner-banner yang bisa bergeser dengan sendirinya. Di bawahnya itu akan ada featured event, di mana akan menampilkan event-event yang sebelumnya sudah dirilis. Ini juga nanti bisa diatur di halaman admin, akan dijelaskan juga nantinya. Di sini kita ambil sampel di mana ada band-band ternama di dunia, ada Green Day, Arctic Monkey, Bring Me the Horizon, dan Nick Deep. Oke, di sini menampilkan dari album cover atau poster dari band itu sendiri, kemudian menampilkan nama bandnya apa, kemudian nama event project musiknya apa, dan menampilkan date atau kapan musik konser itu akan berlangsung. Jadi ini saya isi hanya sebagai sampel saja. Di bawahnya kemudian ada banner lagi. Di bawahnya lagi itu ada latest event, di mana di sini akan menampilkan beberapa event yang baru saja ditambahkan, event-event terbaru, kurang lebih sama, ada covernya, ada nama bandnya, kemudian ada apa itu yang namanya konser name-nya, dan juga ada tanggalnya. Oke. Kemudian di bawahnya itu ada event by kategori, karena balik lagi di sini kita seperti yang sudah dijelaskan, konser mengenai eh, sorry event mengenai konser-konser musik, di mana kita bagi jadi beberapa genre musik, seperti ada reggae, ada jazz, ada hip hop, metal, pop, dan juga rock. Kemudian di bawahnya itu ada bagian footer, di mana menampilkan logo Viptix itu sendiri. Kemudian ada person kontak, untuk yang mana nanti bisa diisi oleh tim-tim promotor terkait. Jadi bisa diisi email dan nomor teleponnya berapa, dan di mana alamat office-nya. Kemudian ada menu, di mana nanti kalau kita pencet ini akan kembali ke halaman home. Jika kita pencet explore akan tertuju ke halaman explore. Kemudian di sampingnya itu yang terakhir ada sosial media. Jadi nanti bisa ditautkan linknya, yang mana jika dipencet akan di direct link ke sosial media dari tim promotor terkait. Oke, kita coba di sini. eh, Kalau misalnya kita pencet event di sini, ini kita posisinya sebelum login ya. Ini kalau misalnya kita pencet akan menampilkan seperti ini. Jadi akan menampilkan detail-detail dari event konser terkait, akan menampilkan posternya, akan menampilkan nama band terkait yang akan tampil apa, kemudian ada kapan event itu berlangsung, waktunya, di mana event itu akan berlangsung, dan juga ada deskripsinya, di mana di sini kurang lebih ada sekilas tentang apa itu eventnya, penjelasan eventnya. Di sini belum kita isi karena hanya sebagai sampel. Kemudian kalau misalnya kita pencet ke ini deskripsi, kalau kita pencet ke tiket, di sini akan memunculkan tiketnya. Di sini akan dibagi menjadi regular tiket dan VIP tiket.
Untuk bagaimana mekanisme pemesanan dan pembayaran tiketnya akan kita jelaskan nanti sebagai role member. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kita pencet logo Vipetix-nya, itu akan di direct link, akan dikembalikan ke halaman home. Eh, Kemudian jika kita pencet explore, maka itu akan memunculkan halaman explore-nya, di mana di sini ada fitur filter, di mana kita bisa memfilter baik kategori online atau offline. Jadi di sini kita bagi dua, di mana konsernya itu bisa bertajuk offline, di mana kita datang ke stage-nya langsung. Kemudian kalau misalnya secara online kita bisa virtual, entah itu dari Google Zoom dan lainnya. Kemudian ada featured, di sini featured event. Nah, di sini kurang lebih beberapa sampel event konser musik yang sudah kita masukkan. Ada beberapa band-band ternama. Semisal kita coba filter by kategori. Misalnya kita, ini masih default, kalau misalnya kita pencet pop, maka dia akan menampilkan event-event band yang hanya bergenre pop. Kalau misalnya kita ganti, kita hip hop, maka akan menampilkan band-band yang bergenre hip hop. Jika kita pencet lagi, tidak kita isi, maka itu akan ke default, ke seperti sebelumnya, tanpa filter. Kemudian ini juga bisa kita isi, kalau misalnya online akan menampilkan event-event berbasis online, kalau misalnya kita offline, event-event berbasis offline. Begitupun dengan featured event, kalau misalnya kita pencet yes, maka akan menampilkan event-event yang featured. Kalau misalnya tidak, akan seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita tidak isi, nah kita pencet 2 kali, maka dia tidak akan ke default. Kemudian di sini ada limit page-nya, bisa kita isi di sini. Kalau misalnya eventnya ini lebih dari 8, seharusnya nanti di sini ada tampilan next page. Jadi untuk ke halaman selanjutnya kurang lebih seperti itu. Dan ini untuk search engine-nya, kalau misalnya kita coba cari Green Day, nah maka akan muncul seperti ini kurang lebih outputnya. Kita pencet, dia akan ke halaman dari event, ke konser eventnya. Oke, kurang lebih itu mungkin untuk penjelasan dari homepage dari website Vipetix yang sudah kami rancang. Sekarang saya akan memberikan sebuah demo dan juga sedikit menjelaskan kalau kita login sebagai role member. Oke, ini untuk tampilan halaman loginnya. Kalau misalnya belum punya akun, kita register aja. Yang mana kita diperkenankan untuk mengisi full name, username, email, password, dan password confirmation. Jadi mekanismenya kalau misalnya kita sudah terisi semua dan sudah sesuai, jika kita pencet register, dia nanti akan dialihkan ke halaman autentikasinya kalau misalnya uh, registrasinya sudah sukses. Nah, ini kalau misalnya kita belum diisi, kemudian kita pencet register, harusnya outputnya, nah, seperti ini. Please input your full name. Jadi harus terisi. Jadi karena di sini kita sudah punya akun, kita langsung ke login saja. Kita login sebagai member terlebih dahulu. Jadi di sini di website ini kita atur sebagai dua role, di mana role pertama itu member, bisa untuk memesan-mesan tiket konsernya berbasis online. Dan untuk role dari admin itu bisa untuk mengatur. Jadi mengatur itu bisa menambahkan, bisa mengubah, bisa menghapus beberapa fitur-fitur terkait website Vipetix itu sendiri. Kayak bisa menambahkan. Nah, ini pertama kita coba login sebagai member terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah buat akun sebelumnya. Oke. Jika misalnya ini kita login chat, di sini seharusnya kalau sukses akan menampilkan notifikasi login sukses.
kemudian akan di direct link ke halaman homepage, ke halaman utamanya. Kurang lebih sama seperti penjelasan pertama yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, yang berbeda itu semisal kita coba untuk simulasi pemesanan tiket online-nya. Misal kita pencet yang mana saja. Coba pencet yang ini misal. Nah, kita pesen nih di tab tiket, kemudian kita add to chart, kita masukkan ke keranjang. Misalnya kita beli yang VIP tiket, kita beli misalnya kuantitinya kita isi satu tiket itu 1 juta. Kalau misalnya kita isinya 2, maka dikalikan 2. Kemudian misalnya kita beli 5, kita check out. Kita check out, maka akan memunculkan opsi untuk pembayarannya mau melalui apa. Bisa virtual account, bisa credit card, ShopeePay, QRIS, Dana, dan lain sebagainya. Di sini untuk simulasi kita coba pakai BCA virtual account. Kita pilih, maka jika dipencet nanti akan memunculkan numbernya, virtual account number. Nah, untuk simulasinya di sini kita menggunakan sandbox dari Midtrans. Kita coba copy dulu ini virtualnya, kemudian kita coba klik ke website Midtrans, ke sandbox Midtrans. Kita coba, karena tadi virtual account BCA, nah ini kita masukin saja nih number virtual account-nya. Kita copy, kita inquire, maka akan memunculkan beberapa informasi, yaitu number virtual account-nya, kemudian on behalf of-nya dari 5tix, kemudian ada free text-nya. Nah, ini karena kita tadi pesan 5 tiket VIP, yang mana satu tiketnya 1 juta, totalnya itu 5 juta, kita coba simulasikan bayar. Simulated payment is successful, maka kalau misalnya kita kembali ke sini, kita pencet cek status, maka akan memunculkan sebuah payment sukses. Kemudian kita akan dialihkan ke halaman transaction sukses. Kalau misalnya kita pencet check your transaction here, jadi di sini nanti akan memunculkan barcode-nya. Nah, karena kita beli 5 tiket, ada 5 barcode, di mana ini seumpama kita scan, maka itu akan memunculkan tiket digitalnya. Jadi tidak perlu ada tiket fisik. Jadi misalnya kita scan, muncul tiket digital, kita tinggal tunjukkan saja ke nanti di mana event itu berlangsung. Jadi tanpa perlu ada tiket manual atau tiket fisiknya. Di sini juga akan ada order ID, ada tiket, nama tiketnya apa, karena kita beli VIP, tadi namanya tiket VIP, totalnya berapa, dan statusnya komplit. Oke, kita coba kembali ke halaman homepage dulu, ke halaman utama. Nah, kalau kita pencet ke profil kita nih yang ada di pojok kanan atas, itu kita disuguhkan dengan 2 output. Kita bisa pilih profil atau logout. Kita coba profil, kita pilih, maka akan memunculkan dashboard dari halaman member, di mana di sini ada transaction, di mana di sini akan ditunjukkan riwayat sebelumnya, riwayat transaksi yang sudah kita bayar sebelumnya. Ini yang paling atas, yang tadi baru saja kita coba bayar. Kalau kita pencet detail, maka akan memunculkan seperti ini. Oke, masih loading sebentar. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita coba cek yang lain, dia akan menampilkan detail dari pembayaran yang sebelumnya sudah kita bayarkan, pembayaran lain. Nah, oke. Nah, kemudian ada yang namanya profile. Di sini menu profile. Kalau kita pencet di sini, kita bisa mengubah foto profile kita. Di sini ada Dropbox, jadi bisa di drag and drop. Kalau kita pencet itu akan langsung diarahkan ke
manajemen file kita, file manajemen dari laptop atau handphone kita. Semisal kita coba masukkan, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau dihapus, dia akan terhapus. Kurang lebih itu untuk profil picture. Kalau misalnya kita mau ubah foto profilnya, kemudian ada info di sini, di mana info-info ini yang sebelumnya kita masukkan pas registrasi. Ada username, ada email, ada role-nya di sini kita sebagai member, kemudian ada full name. Kalau misalnya diubah ya tinggal ganti saja. Misal full name-nya kita ganti jadi Yuda, dan jika kita save change, jika berhasil di sini akan memunculkan notifikasi sukses update profile. Kemudian yang terakhir security, ini terkait kalau kita mau ubah password akunnya. Tinggal diubah saja, tinggal di input saja, password lama dimasukkan, password barunya apa, kemudian di update password. Nanti jika berhasil akan memunculkan update password sukses. Seperti tadi, kalau misalnya belum ada isinya, maka ya kita diperintahkan untuk mengisi dulu. Kalau misalnya kita isinya ngasal, maka di sini seharusnya ada notif request failed with status code 400. Oke, jadi ubah passwordnya gagal kalau misalnya kita isinya tidak sesuai. Kurang lebih seperti itu untuk uh, penjelasan mengenai login sebagai role member. Sekarang kita coba login sebagai role admin. Oke, sebentar. Kita tunggu dulu loadingnya. Kita coba logout. Oke, sekarang kita coba login sebagai admin. Di sini sebelumnya sudah saya siapkan. Nah, ini kalau misalnya kita salah memasukkan, maka ada notifikasinya. Sebentar. Kurang lebih sama. Nanti jika kita berhasil login akan diarahkan ke homepage-nya. Yang membedakan hanyalah jika kita pencet profile picture yang ada di pojok kanan atas sebelah kanan. Nah, di sini ada 3 opsi. Kalau misalnya tadi sebagai member kan hanya ada 2 ya, yaitu atur profile sama logout. Nah, kalau misalnya admin ini ada 3, yaitu ada tambahan sebagai admin. Di sini nanti untuk mengatur kalau kita mau menambahkan event, mau kita menambahkan tiket, kalau kita mau menambahkan banner, dan lain sebagainya. Untuk profile kurang lebih sama di sini. Kita bisa ganti profile picture, ada info dari profile, dan ada opsi menu ubah password. Transaction juga sama. Jadi kalau misalnya kita login sebagai admin, kita juga bisa pesan tiket. Kurang lebih mekanismenya sama seperti sebagai member yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini kita langsung saja coba kita pilih admin. Maka akan diarahkan ke dashboard sebagai admin. Di sini ada empat menu. Yang pertama event, di mana akan menampilkan beberapa event yang sebelumnya sudah ada. Kategori,
yaitu terkait dengan genre musik dari band terkait, dari event-event terkait. Kemudian banner di sini, kemudian banner. Oke, dan yang terakhir ada transaction. Nah, di sini kita sebagai admin bisa melihat pembayaran apa saja yang sudah masuk. Bisa menampilkan dari order ID, nominal, status, dan juga bisa dipilih nanti actionnya. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, kalau misalnya kita ke menu event. Nah, di sini kalau misalnya kita mau create event, maka kita diperintahkan untuk mengisi beberapa kolom terkait. Jadi ada information dari nama eventnya itu apa. Ini bisa dimasukkan nama bandnya. Jadi kita coba aja ya. Yang pertama itu kita coba masukkan uh, semisal Kotlay. Slugnya ini biasanya tagar. Jadi kita coba buat asal saja karena hanya sebagai sampel. Kemudian kategori ini kita bisa pilih sesuai dengan genre dari band yang nanti akan konser. Karena Coldplay di sini kita pilih saja pop musik. Kemudian ada starting date-nya, jadi kapan event itu akan mulai. Misalnya kita pilih aja, kita pilih asal. Kemudian kita masukkan end date, kapan event itu berakhir. Oke, kemudian ada status, kita publish, bisa pilih draft, bisa pilih publish, kita publish. Feature kita masukkan yes, deskripsinya kita isi asal saja. Coldplay konser musik world pop. Oke, location ininya kita pilih untuk berbasis offline, datang ke stage langsung. Terus kita bisa pilih nih di kota mana. Misal kita kota Jakarta. Nah, maka kita bisa pilih misalnya Jakarta Pusat, addressnya kita tulis saja asal Monas misalnya. Sebentar, hapus tadi, sorry. Oke, attitude-nya kita isi asal saja. Attitude itu kan kayak koordinasi ya, titik koordinasi. Sorry, maafnya titik koordinat dari alamatnya kita isi asal saja. Kemudian cover. Nah, misal kita coba cari dulu deh. Kita coba cari Coldplay album cover. Kita coba aja, kita pilih asal ya. Kita coba. Nah, kita create event. Maka sukses add kategori. Jadi kalau bisa berhasil ada notifikasi sukses. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika kita mau ubah, kita mau edit,
kita pencet saja titik 3 ini di action, the detail misal. Nah, jika kita login sebagai admin, kita bisa ubah covernya, kita bisa ubah infonya mau apa yang diubah, lokasinya pun bisa kita ganti, kita ubah, dan kita bisa add tiket, kita bisa tambahkan tiket baru. Karena di event ini kan tadi belum kita isi tiketnya. Misal kita isi seperti tadi kurang lebih, kita isi beberapa kolom, misalnya VIP, tiket, misalnya harganya 500.000, kuantitinya kita isi bisa 100 tiket, deskripsinya kita buat asal saja, VIP, tiket, musik, konser, world tour, code. Jika kita create, jika berhasil ada notifikasi sukses add tiket. Nah, ada. Nah, jika kita mau hapus, dihapus saja. Delete tiket, maka delete tiket sukses. Nanti akan terhapus. Nah, di eventnya juga bisa. Kalau misalnya kita mau ubah, mau kita ganti seperti tadi kurang lebih. Tapi kalau misalnya mau kita hapus, juga ya tinggal kita pilih opsi yang delete event. Maka event terkait akan terhapus. Mohon ditunggu sebentar. Nah, terhapus. Nah, oke. Di sini juga ada search engine kalau misalnya mau dicari by name. Selanjutnya untuk kategori, mekanismenya sama. Di sini kalau misalnya kita pencet akan menampilkan icon, name, dan deskripsi dari masing-masing genre musiknya. Kurang lebih kalau misalnya kita mau menambah, mau mengubah, dan mau menghapus, sama seperti yang tadi event. Nah, kita disuruh memasukkan beberapa kolom, kita disuruh memasukkan ikonnya, kemudian kalau di action ada detailnya, ada delete, kalau mau dihapus ya kita delete, kita mau pencet detail, di sini kita bisa ubah nih, kita bisa ubah kurang lebih sama ya seperti event. Begitupun juga dengan banner, kurang lebih mekanismenya sama. Untuk create, untuk update, untuk delete sama kurang lebih. Untuk transaction-nya juga sama. Di sini kita bisa hapus. Kalau misalnya kita hapus, nanti tiket tiket dari si membernya itu juga akan terhapus otomatis. Ya, baik. Mungkin kurang lebih itu untuk penjelasan dan juga demo dari masing-masing fitur dari web 5tix yang dirancang oleh tim dan rekan-rekan kelompok kami. Mungkin itu saja sedikit penjelasannya. Saya selaku project manager ingin mewakili teman-teman kelompok saya. Jika ada sedikit kesalahan kata dan sedikit penjelasan yang kurang bisa dimengerti, kami mohon maaf yang sebenar-benarnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja penjelasannya mengenai demo dan juga penjelasan mengenai website terkait. Kami dari kelompok 1 kelas T2 Informatika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.